Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kalian semua. Dan kehidupan sahabat semua senantiasa diberkahi, dimudahkan rizkinya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Aku adalah penjamin atau penanggung jawab rumah di surga yang paling rendah terhadap orang yang meninggalkan perdebatan, meskipun dia berada dalam kebenaran. Juga penjamin atau penanggung jawab rumah di surga yang berada di tengah-tengah terhadap orang yang meninggalkan dusta meskipun sekedar bercanda. Juga penjamin atau penanggung jawab rumah di surga yang paling tinggi terhadap orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sekilas tentang periwayat hadis ini. Beliau adalah sahabat Nabi yang mulia. Sahabat Nabi yang agung. Yaitu Abu Umamah Al-Bahili. Sudai bin Ajlan Al-Bahili. Seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meriwayatkan banyak sekali ilmu dari Rasulullah. Beliau wafat pada tahun 81 Hijriah. Atau ada riwayat 86 Hijriah. Semoga Allah meridhoi beliau. Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenai hadis di atas, faidah-faidah hadis dan hukum-hukum terkait di antaranya. Seorang da'i yang sukses dan mendidik, yang nasih atau suka memberi nasihat adalah orang yang memaparkan faidah-faidah, adab dan akhlak dengan cara yang simpatik dan menarik, sehingga para mustami' atau audiens menyambutnya dengan bersemangat dan penuh kerinduan, lalu menerimanya secara penuh. Demikian pula lah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas, di mana beliau menyebutkan beberapa jaminan bagi orang-orang yang memiliki spesifikasi tersebut. Kemudian, surga merupakan suatu yang paling dicari-cari oleh para pencarinya dan yang paling mahal untuk dipersaingkan oleh orang-orang yang bersaing memperebutkannya. Maka beruntunglah orang-orang yang berupaya untuk meraihnya, lalu memenangkannya. Dan berbahagialah orang yang berusaha demi untuk mendapatkannya. Harganya memang mahal, namun mudah dan murah. Kepenak bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memberikan jaminan bagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan mulia tersebut. Dalam pada itu, surga juga memiliki banyak tingkatan yang dipersiapkan oleh Allah untuk para hamba-hambanya yang beriman. Sahabat, dalam hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan balasan bagi orang yang memiliki salah satu dari 3 sifat berikut. Yang pertama, tidak suka berdebat dalam hal yang tidak ada faidahnya. Orang yang memiliki sifat ini akan mendapatkan surga tingkatan paling rendah. Bentuk dari perdebatan tersebut berupa perdebatan yang diiringi dengan suara yang meninggi dan bertakaluf atau menghabiskan energi dengan bersusah-susah untuk berargumentasi. Dalam hal ini, sebenarnya orang yang seperti itu justru ingin mempertajam atau mempertajam rasa permusuhan dan kebencian, bukan untuk mencapai kebenaran yang mestinya dicari. Seorang mukmin yang benar atau yang hak adalah orang yang meninggalkan hal itu meskipun sangat yakin bahwa dia berada dalam kebenaran. Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, tidak suka berdusta meskipun sekedar bercanda. Tidak suka berdusta meskipun sekedar bercanda. Orang yang memiliki sifat ini akan mendapatkan surga tingkat menengah, tingkatan sedang. Dia mendapatkan ini karena telah menjauhkan dirinya dari dusta, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Konsisten dengan sifat jujur, tidak berbicara selain yang benar, serta tidak memberikan informasi selain berita yang benar. Tidak mudah menebar hoak, berita bohong, atau cerita bohong, dan lain sebagainya. Sahabat, dusta adalah salah satu dari sifat orang-orang munafik. Kita semua tahu itu, karena hadisnya sangatlah masyhur. Itu sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tanda orang munafik ada 3. Pertama, bila berbicara dia berdusta. Kedua, bila berjanji dia mengingkarinya. Dan ketiga, bila dia diberi amanah dia berkhianat. Al-Hadis. Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah, perbuatan dusta adalah termasuk dosa besar. Implikasinya sangat mengerikan serta amat membahayakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berhati-hatilah terhadap dusta, karena sesungguhnya perbuatan dusta itu akan menuntun atau menggiring kepada perbuatan buruk atau fujur. Dan sesungguhnya perbuatan buruk atau fujur itu akan menuntun atau menggiring kepada neraka. Tidaklah seseorang senantiasa berdusta dan amat mencari-cari atau membiasakan dusta hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang pendusta.
Al-Hadis. Sahabat, ini adalah ancaman yang serius dan amat pedih yang setimpal dengan perbuatan dusta tersebut, meskipun hanya sekedar membuat orang tertawa. Tujuannya biar jamaah menjadi cair suasananya, melakukan banyolan, guyonan, tapi dengan cara mengarang cerita dusta. Sahabat Missioner Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ironisnya, pada zaman sekarang ini, banyak para penceramah yang kadang mengarang cerita atau kata-kata yang tidak ada pada kenyataannya, hanya untuk membuat jamaahnya atau pendengarnya tertawa. Padahal saat itu lagi di dalam majelis ilmu, sehingga dari awal sampai akhir ceramahnya menyajikan lelucon yang dibuat-buat secara berlebihan, sehingga para jamaah atau mustami' dibuat terpingkal-pingkal, atau istilah sekarang full ngakak. Sahabat, di sisi lain, kedustaannya dengan mengarang lelucon yang membuat jamaah atau mustami'nya ngakak-ngakak. Bagaimana mungkin ilmu akan masuk dan menancap dalam hati jamaah atau mustami'nya, sementara hati mereka telah digelapkan atau dimatikan terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tuksirud duha, fa inna kasratad duha tumitul qalba." Janganlah kalian semua banyak tertawa, karena banyak tertawa mematikan hati. Al-Hadis. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau perkataannya yang membuat tertawa, terbahak-bahak mustami'nya adalah kebohongan. Hal itu sangatlah berbahaya sekali bagi dirinya, juga berbahaya bagi pendengarnya atau mustami'nya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, celakalah bagi orang yang berbicara dengan suatu pembicaraan agar orang lain tertawa tetapi berdusta. Celakalah dia, celakalah dia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai hadis ini, pengarang kitab Tuhfatul Akhwat Syarah Sunan At-Tirmidzi memberikan komentar sebagai berikut. Yang difahami dari hadis ini bahwa bila dia berbicara benar, maksudnya dalam candaannya tersebut, maka hal itu tidak apa-apa, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang marah kepada sebagian ummahatul mukminin. Sahabat, tingkatan dusta yang paling besar dosanya adalah berdusta terhadap Allah atau Rasul-Nya. Demikian juga dusta yang berkaitan dengan harta benda. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, berakhlak baik.
Orang yang memiliki sifat ini akan mendapatkan surga yang paling tinggi, Jannatul A'la. Yang mendapatkannya adalah siapa saja yang memiliki sifat-sifat terpuji, akhlak yang baik, serta cara pergaulannya menyenangkan. Dalam hal ini, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah, akhlak yang baik merupakan perbuatan yang paling banyak memberikan sumbangsih terhadap melejitnya predikat seorang muslim di tengah-tengah masyarakat, dalam kehidupan di dunia dan juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di akhirat kelak. Sebagaimana dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya bagi orang muslim pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah amat membenci orang yang berbuat keji dan kotor. Sahabat, hubungan sosial, ikatan yang terjadi antara sesama manusia hendaklah diliputi oleh suasana kemesraan, saling mencintai, persaudaraan, dan kasih sayang. Dari sisi yang lain, hendaknya terbebas dari perasaan dengki, dendam, dan suka menjelek-jelekan, mengolok-olok sesama. Hal ini yang sangat dikehendaki dan diupayakan oleh Islam itu sendiri. Untuk itu sahabat, hati seorang muslim mesti bersih dan suci, serta terbebas dari penyakit-penyakit dan kuman-kumannya, virus-virusnya, yang kelak akan mengeruhkan kejernihan hubungan tersebut. Di dalam syariat Islam terdapat kaidah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan lebih diutamakan daripada upaya mencari kemaslahatan-kemaslahatan. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah, oleh karena itu, setiap pembicaraan, perdebatan, atau perbuatan yang dapat menimbulkan sesuatu kerusakan, maka wajib bagi seorang hamba untuk meninggalkannya dan menjauhinya. Semoga kita diberi hidayah Allah, ditolong Allah untuk bisa melakukan itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.